Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi di channel saya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya mau sharing lagi, mau berbagi mengenai cara menyambung jack Canon dari yang male atau yang cowok ke yang female teman-teman, atau yang cewek kayak gitu. Oke, untuk bahannya tentu saja ini udah ada jack Canon atau jack SLR. Kemudian ada kabel sepanjang sekitar setengah meter teman-teman. Nah, untuk jack ini nanti akan saya gunakan untuk crossover yang sebelumnya sudah saya buat videonya juga ya teman-teman. Barangkali teman-teman belum melihat, silahkan bisa disimak video sebelumnya. Ini sebenarnya saya bikin sekitar ada 5 teman-teman, 5 atau 6 untuk jacknya. Cuman yang saya videokan satu saja karena biar nggak makan waktu juga gitu, biar videonya nggak terlalu panjang gitu ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita kupas dulu teman-teman, ini untuk kulit bagian luarnya. Ini saya menggunakan cutter. Hati-hati teman-teman kalau misalnya menggunakan cutter, apalagi cutter yang baru biasanya sangat tajam, jadi harus hati-hati. Oke, kita kupas dan jangan terlalu keras teman-teman untuk ketika memotong kabelnya, karena untuk kulitnya itu agak lembek ya teman-teman ya, jadi sayat sedikit saja. Kalau misalnya cutter atau alat potongnya ini tajam, itu bisa tembus ke kabel yang ini teman-teman, kabel yang isi di dalamnya kayak gitu, jadi teman-teman harus hati-hati gitu. Oke, kemudian kita satukan dulu untuk kabel groundnya. Nah, kemudian untuk ini, untuk bagian ini kita buang saja teman-teman. Ini ada benang sama, maaf, ada benang sama semacam apa ya, semacam kapas kayak gitu teman-teman. Jadi ini untuk pengisi kabelnya ya, supaya biasanya nggak melintir-melintir gitu kalau selama dipakai, atau biar ininya tetap bulat teman-teman bentuknya kayak gitu. Oke, kita potong dulu, kita bersihkan. Oke, kita rapikan lagi untuk bagian groundnya. Kemudian ini kita sayat juga teman-teman, supaya untuk kabel bagian dalamnya kelihatan. Oke, saya rasa sudah cukup. Kemudian kita baluri ini teman-teman, baluri kabel groundnya dengan timah atau dengan tenol ya, supaya ini teman-teman, supaya tidak berceceran kayak gitu ya. Oke, kita baluri dengan timah. Jadi kalau bisa secara merata ya teman-teman ya, secara merata dari atas ke bawah, ini supaya nanti nggak berceceran dan nggak sampai mengenai bagian kabel dalamnya teman-teman. Nanti kalau misalnya kabel dalamnya terkena ini, bisa repot juga gitu. Jadi kabelnya atau sinyal yang dilewatkan di sini nanti bisa terganggu kayak gitu ya. Oke, seperti ini saja. Oke, kemudian kita ambil jacknya. Nah, untuk ini biar kelihatan rapi, jadi ini perhatikan tulisannya teman-teman. Bentar, ini tulisannya dari sini ke sini, maka yang ini saya gunakan untuk jack yang cewek ya, atau yang female gitu. Ini teman-teman, supaya ini kan sumber apa namanya, ini misalnya dicolokkan ke mixer gitu ya, jadi ini sumber sinyalnya nanti menuju ke sini teman-teman, jadi biar rapi aja gitu. Oke, langsung saja kita buka. Kemudian kita masukkan untuk penutup belakangnya supaya tidak lupa. Ringnya juga jangan lupa teman-teman.
Oke, kemudian untuk bagian ininya biasanya agak susah, kita harus ada alat bantu teman-teman, didorongnya gitu. Oke, kemudian kita tarik saja. Oke, nah ini yang penting teman-teman, untuk penyambungan kali ini saya menggunakan jack Cannon ya, XLR ke XLR, maka sistem yang saya gunakan menggunakan sistem balance teman-teman. Jadi untuk sistem balance sendiri, kalau teman-teman ada yang masih belum paham, untuk sistem balance sendiri dia terdiri dari 3 pin teman-teman. Jadi untuk ketiga pin ini ada pin 1. Bentar. Ini ada pin 1. Sini teman-teman, bisa terlihat pin 1, kemudian pin 2 dan pin 3. Jadi ketiga pin ini dipakai semua teman-teman. Nah, untuk menyambungannya sendiri, untuk pin 1 ini untuk ground, kemudian pin 2 ini untuk plus, sinyal plus, untuk pin 3 ini sinyal min, gitu teman-teman. Jadi dipakai semua ya, kayak gitu. Kalau biasanya kan di video sebelumnya saya punya sistem penyambungannya unbalance ya teman-teman. Jadi bisa dari jack Cannon ke jack RCA atau jack Cannon ke jack Akai. Jadi makanya yang saya gunakan biasanya kalau sistem unbalance itu 1 dan 2 saja teman-teman. Untuk 3 ini saya biarkan biasanya. Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman untuk pin yang saya gunakan. Jadi untuk yang digunakan 1, 2, 3 dipakai semua. Yang pertama kita lumuri timah dulu. Oh iya teman-teman, tambahan ini kalau teman-teman perhatikan di sini ada pin 1 lagi. Ini menyambung ke yang ini teman-teman. Jadi untuk pin ini kalau misalnya teman-teman mau sambung itu nggak apa-apa dan lebih bagus juga. Ini nanti nyambungnya ke body sini teman-teman, body ini nyambungnya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau sambung silahkan, enggak juga ya nggak apa-apa kalau menurut saya, karena biasanya saya yang pakai 1, 2, 3 saja teman-teman. Kalau ini nggak saya pakai kayak gitu. Intinya ya lebih bagus sebenarnya, cuman karena menurut saya ribet aja jadi nggak saya pakai lah kayak gitu. Oke, perhatikan lagi. Nah, untuk kabelnya sendiri ini yang biru ini untuk min teman-teman, yang merah ini untuk plus. Jadi otomatis yang merah ini nomor 2, ini nomor 3, ini groundnya otomatis nomor 1. Oke, kita pastikan. Oke, berarti ini nomor 2. Nomor 2. Oke, kemudian kabel yang biru atau yang untuk pin nomor 3. Kemudian kabel nomor pin nomor 1 maksud saya, untuk groundnya. Ini saya nggak punya itu teman-teman, alat jepit, jadi pakai tangan saja lah, agak susah sih sebenarnya, cuman ya karena keterbatasan juga, jadi selagi bisa pakai cara yang nggak perlu alat ya nggak apa-apalah, dipakai saja. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk penyambungannya. Oke, kemudian kita masukkan ini teman-teman. Kalau ini bisa di apa namanya, di sini nggak bisa di ini ya teman-teman ya. Jadi ini bisa dipasang belakangan karena dia untuk lingkarannya di sini ada apa ya, semacam celah teman-teman. Jadi nggak nyambung gitu ya. Jadi bisa kita masukkan belakangan juga tidak masalah kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman lupa, dimasukkan belakangan masih bisa. Oke, kemudian kita paskan. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi. Kalau memasukkan ini usahakan bagian ininya di bawah teman-teman. Jadi kalau misalnya di atas kayak gini biasanya ngeganjel ya. Jadi ini posisi di bawah, dan bagian tonjolan sininya paskan dengan ini apa ya namanya, coakan lah kalau bahasa Jawanya. Ini nanti lebih mudah masuknya teman-teman. Oke, kita masukkan, kita dorong sampai mentok sini ya teman-teman ya, diusahakan begitu. Oke, kita pasang ringnya, kita pasang penutup belakangnya. Oke, sudah beres. Kemudian untuk yang satunya lagi, sisi satunya lagi kita kupas terlebih dahulu. Lagi-lagi saya ingatkan, hati-hati teman-teman.
jangan sampai terkena tangan dan jangan sampai juga merusak dari kabel itu sendiri. Oke, kita buang, tarik saja, kita pisahkan untuk bagian groundnya. Nah, kalau saya boleh sarankan teman-teman, kalau misalnya buat jack, saya sarankan buat pakai kabel mikrofon seperti ini teman-teman, jadi yang kabel besar gitu ya. Menurut saya lebih bagus juga untuk serabutnya lebih tebal gitu. Jadi menurut saya ya lebih bagus lah ketimbang kabel yang scarem atau kabel head yang biasa yang bening gitu ya. Kalau menurut saya, kalau misalnya teman-teman ada dana lebih ya mending pakai kabel inilah. Untuk harganya ya sekitar 2 kali lipat sih teman-teman. Untuk kabel mic ini di pasaran sekitar 6 ribuan untuk 1 meternya, sedangkan kabel itu ya kurang lebih 3 ribuan lah. Tapi menurut saya sebanding lah, untuk ini hasilnya lebih bagus kayak gitu ketimbang kabel itu ya. Kalau saya mending kabel ini, hasilnya lebih enak dipandang juga teman-teman. Kabelnya besar gitu ya, jadi kesannya kayak lebih elegan lah gitu. Oke, kita baluri lagi dengan timah. Oke, kemudian yang merah juga sama. Oke, kemudian yang biru. Oke, sudah. Kemudian untuk jacknya kita lepas dulu. Jangan lupa langsung dimasukkan biar nanti nggak lupa dan nggak ngulang-ngulang. Oke. Kemudian untuk ini kalau mau dimasukkan langsung nggak apa-apa, belakangan juga tidak masalah teman-teman. Oke, kita rapikan kembali. Oke, kita tarik saja. Nah, ini agak susah biasanya teman-teman, karena untuk plastiknya ini kecil, jadi kalau misalnya dipegang biasanya suka kena tangan teman-teman. Dan saya apa namanya, saya berpesan biar hati-hatilah kayak gitu. Oke, diperhatikan lagi teman-teman, di sini juga ada tandanya, ada nomornya kalau bisa teman-teman lihat. Oke, ini pin 1, ini pin 2, dan ini pin 3. Dan jangan sampai salah ya teman-teman ya untuk penyambungannya, karena nanti ya maaf kalau sampai salah bisa jadi nggak bunyi teman-teman. Kadang-kadang hal-hal sepele yang seperti ini yang bisa menyebabkan kalau kita di acara-acara tertentu bisa acaranya gagal kayak gini teman-teman. Oke, langsung saja kita sambung. Perhatikan lagi, ini nomor 1, ini untuk ground. Oke, kemudian ini yang atas ini nomor 3, ini untuk min. Kemudian untuk yang merah untuk nomor 2 atau untuk yang plus. Oke, seperti ini. Pastikan semuanya tersambung dengan baik dan kuat teman-teman, jangan sampai nanti lepas. Oke, seperti ini. Oke, langsung saja kita masukkan lagi. Oh iya, paskan dulu dengan ini teman-teman, pelindungnya yang ada tonjolannya. Pastikan ketemu tonjolannya juga teman-teman. Ini, jadi ini ada tonjolan, kalau teman-teman perhatikan. Di sini juga ada tonjolan. Ini sedikit. Oke, kelihatan ya.
ini. Oke, langsung saja kita masukkan. Dan untuk masukkan ini kan ada lubang ya teman-teman ya. Jadi yang lubang ini pasti akan rata dengan ini teman-teman, yang di bagian sini. Oke, jadi ini biar lebih mudah aja teman-teman. Oke, langsung saja kita masukkan. Set. Kemudian ringnya, kemudian ini penutup belakang. Oke, pastikan kuat teman-teman, jangan sampai terlepas. Oke teman-teman, seperti ini untuk cara penyambungannya. Jadi untuk jadi saya review ulang. Jadi untuk penyambungan sistem balance ini ya, ketiga pin dipakai semua ya teman-teman ya. Untuk pin pertama itu untuk ground, pin kedua ini untuk plus, dan pin ketiga untuk min. Gitu. Kalau misalnya di sini ada 4 pin. Kalau misalnya yang nyambung ke body ini disambung juga, itu akan lebih baik teman-teman, kayak gitu nggak masalah. Tapi intinya yang harus disambung dengan benar yaitu pin 1 2 3 nya itu teman-teman, supaya sinyal yang melewati ini bisa maksimal dan nggak ada kendala kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin seperti ini saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa membantu teman-teman yang masih pemula, yang masih belajar sama seperti saya. Jadi kita saling berbagi, saling sharing kayak gitu, supaya ya sama-sama tahu lah, sama-sama tahu. Dan mungkin teman-teman, apabila teman-teman sudah paham, bisa dibagikan dengan teman-teman yang lain yang mungkin masih bingung atau masih belum paham mengenai cara penyambungan jack XLR dengan sistem balance kayak gitu. Oke, video kali ini cukup. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi seperti biasa. Terima kasih.